Terima kasih Muslimah Soleha, Anda masih tetap bersama kami di sini di acara Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Saya masih ngobrol nih barengan sama Kang Muhammad Nur Cahyo. Beliau ini adalah lulusan dari program studi kewirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Jadi dari basic sekolahnya ini, kuliahnya ini, ternyata dia ini sudah menjadi wirausahawan sukses. Dan dari model ataupun praktek kerja di kuliahnya, kemudian dia kembangkan dan akhirnya berlanjut sampai sekarang, yaitu bisnis lele Sangkuriang. Nah, sekarang kita fokus nih ke lele Sangkuriang nih, Kang Cahyo. Kenapa harus lele Sangkuriang? Karena jenis lele itu kan macam-macam ya, ada lele Dumbo, ada lele apa gitu. Jadi kenapa saya memilih ikan lele jenis Sangkuriang? Karena sesuai dengan sesuai dengan rekomendasi dari Balai Perikanan dan Pertanian sendiri itu merekomendasikan untuk menggunakan lele jenis Sangkuriang. Lele jenis Sangkuriang itu memiliki beberapa kelebihan dan memiliki beberapa kekurangan dari lele-lele sebelumnya. Sebelumnya kan kita tahu namanya lele Dumbo dan sekarang udah ada lele Sangkuriang. Nah, lele Sangkuriang itu merupakan persilangan antara lele Dumbo. Jadi lele Dumbo generasi keempat dikawinkan dengan lele Dumbo generasi keenam, makanya dinamakan Sangkuriang. Sangkuriang itu sendiri mengutip dari kisah legenda Sangkuriang. Jadi kisah legenda Sangkuriang itu sendiri kan itu ibu menikahi anaknya, sama dengan ikan lele Sangkuriang. Jadi generasi keempat itu kan betina dan generasi keenam itu jantannya. Jadi seolah-olah si ibu menikahi si anak menikahi ibunya gitu. Jadi jadilah ikan lele jenis Sangkuriang. Oh gitu. Dan hasilnya seperti apa setelah dilakukan perkawinan antara betina induk dan pejantannya dari anak yang generasi keenamnya itu? Jadi hasilnya sendiri lele Sangkuriang kan untuk proses pertumbuhannya lebih cepat dari lele sebelumnya. Akan tetapi kekurangannya sendiri lele Sangkuriang daya tahan tubuhnya nggak sekuat lele Dumbo gitu. Tapi kan kita sebagai pembudidaya itu membutuhkan efisiensi waktu. Jadi kita memilih untuk menggunakan lele jenis Sangkuriang ketimbang lele Dumbo gitu sih. Karena dilihat dari demand pasar ya. Demand pasar yang tinggi. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kira-kira nih memulai tahapan ingin beternak lele Sangkuriang itu bagaimana itu dari awalnya? Kalau kita ingin berternak lele ikan Sangkuriang sendiri, awalnya kan memang pertama banget dari kitanya sendiri, kita siap nggak nih untuk memulai usaha. Apabila kita udah siap, kita udah merasa cukup pengetahuan, merasa cukup mental juga, kita baru mempersiapkan hal-hal teknisnya seperti kolamnya bagaimana, terus kita mendapatkan bibit dari mana, terus bagaimana kita merawatnya, kayak gitu sih. Karena menurut saya sendiri hal yang paling penting kalau kita membudidayakan makhluk hidup itu kan lingkungan hidupnya itu sendiri, karena lingkungan hidup itu menentukan si makhluk hidup yang akan kita budidayakan. Nah, kebetulan kalau ikan lele itu kan lingkungan hidupnya air, jadi kita harus belajar dulu tuh gimana caranya kita mengontrol si air itu agar si ikan lele merasa nyaman untuk hidup di situ gitu. Jadi perkembangannya itu si ikan lele Sangkuriang itu di kolam-kolam ya, pasti ya di kolam-kolam. Kemudian sekarang tempatnya boleh tahu di mana budidayanya? Sekarang tempatnya ada di Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung. Desa Cileunyi Wetan. Kalau misalkan mau ke sana bisa main ke kita mengarah dulu ke Villa Pajajaran Permai. Nah, nanti di Villa Pajajaran Permai ada gang kecil masuk ke kampung, nah di situ. Pokoknya lokasinya sih kita masuknya dalam Villa Pajajaran Permai aja, nanti ada gang kecil masuk ke situ. Untuk suhu udara juga itu juga diperhatikan nggak kalau untuk suhu udara pasti harus kita perhatikan. Karena setelah pengalaman saya selama 2 tahun itu menjalankan bisnis ini, ternyata di daerah Bandung ini emang suhu udaranya kan agak dingin. Jadi emang itu berpengaruh juga sih untuk kelelenya. Biasanya kan kalau kita lihat di buku-buku itu berbudidaya lele 2 bulan, 2,5 bulan udah panen. Ternyata setelah saya jalankan untuk suhu dingin ini, kita perlu inovasi teknologi untuk mencapai itu. Jadi untuk sekarang sih normalnya untuk panennya sendiri kita
waktunya minimal banget 3 bulan gitu. Oh, 3 bulan. Karena emang suhu dingin itu mempengaruhi pertumbuhan. Jadi lebih cepat gitu ya? Lebih lama. Oh, lebih lama. Ya. Jadi kalau sekali panen dalam 1 tahun itu udah berapa? Kalau sekali panen kita makanya per periode. Ya. Satu periode itu kita membutuhkan waktu minimal 3 bulan. Nah, satu periode itu kita menanam sekitar 30.000 bibit, 30.000 ekor bibit lele. Nah, itu diprediksikan sih hasil panennya mencapai 3 ton. Gitu. 3 ton. Lalu dalam jangka waktu berapa lama panennya? Minimal 3 bulan, 3 sampai 4 bulan sih amannya. 3 sampai 4 bulan. Kalau 3 sampai 4 bulan berarti dalam setahun itu bisa 3 kali ya? 3 kali. 3 kali sampai 4 kali. Cuma kan kita menerapkan sistem scheduling. Jadi hampir tiap bulan kita bisa panen gitu sih. Hampir tiap bulan bisa panen? Iya. Wah, luar biasa. Itu gimana respon dari masyarakat ataupun yang membeli ikan lele di tempat Kang Cahyo? Jadi kalau untuk di saya sendiri kan distribusinya masih ke daerah Cileunyi dan daerah Jatinangor, gitu kan. Untuk respon masyarakat sendiri sih sangat bagus. Mereka itu selalu repeat order, karena kan dari kita sendiri emang menekankan kualitas loh. Ini kualitas kita itu beda loh sama ikan lele yang lainnya. Kalian bisa membuktikan kalau misalnya kalian mencoba membeli di sini, karena kan isu-isu masyarakat sendiri lele menyebabkan kanker lah dan itulah. Nah di sini kita mencoba untuk ini lele itu nggak kayak gitu loh, lele itu sehat untuk dikonsumsi karena lele itu sebuah alternatif baru untuk makan ikan. Karena kan sekarang pemerintah juga udah memprogramkan Gemar Ikan, gerakan makan ikan. Nah, itu salah satu lele itu sebagai alternatif karena harga lele sendiri cenderung murah daripada ikan-ikan yang lainnya. Sedangkan kandungan gizi ikan lele itu insya Allah nggak jauh beda deh sama ikan-ikan yang lainnya gitu. Jadi pada dasarnya menurut saya sih ikan lele itu bagus untuk dikonsumsi semua kalangan masyarakat dan semua umur juga gitu kan. Nah, gimana sih caranya untuk mencapai ke situ bahwa ikan lele itu ikan lele dengan kualitas terbaik, ikan lele yang tidak mengandung atau tidak menyebabkan kanker. Nah, di situ kita juga menerapkan quality control. Quality control itu agar kita tuh memastikan ikan lele yang kita produksi itu tidak tercemar limbah, ikan lele yang kita produksi itu sehat, ikan lele yang kita produksi itu higienis gitu sih. Itu dengan bagaimana cara kita membudidayakan ikan lele itu, gitu. Balik lagi ke situ. Kan masyarakat banyak tuh membudidayakan ikan lelenya tuh banyak yang sembarangan gitu lah. Iya, betul. Ya, jadi otomatis saat ini selain Kang Cahyo juga ada teman juga yang membantu mungkin ya. Apalagi di teknologi mungkin pangan ikannya, kemudian kolamnya itu ada bantuan. Jadi juga. Kebetulan kan pernah ada teman dari program studi perikanan Unpad Universitas Padjadjaran itu main ke kita dan kita berdiskusi lah tentang lele. Ternyata si teman saya itu yang namanya Ihsan itu fokusnya untuk mempelajari ikan lele, ikan air tawar. Disitulah kebetulan sangat cocok sekali kan dengan kita. Jadi kita berdiskusinya itu nyambung. Setelah kita diskusi nyambung, dia juga meminta saya bisa nggak nih yo kalau saya join ke peternakan ini, kelompok budidaya ini. Oh bisa banget San. Jadi di situ tuh tim saya makin lengkap dengan hadirnya teman saya Ihsan itu yang dari perikanan Unpad itu. Gitu. Luar biasa. Jadi ada khusus yang fokus ke ternaknya sendiri dan ada yang fokus ke bisnis dan manajemennya sendiri. Wah, luar biasa ini. Ini sepertinya usahanya udah sukses ya. Dari pasar untuk selama udah 2 tahun ini ya? Udah 2 tahun. Oke, boleh tahu nggak kira-kira omsetnya? Kalau gambaran. Kalau gambaran omsetnya untuk harga ikan lele di pasar sendiri kan per kilonya kita ngejual di minimal 17.000. Nah, untuk satu bulan sendiri kita sekitar 1 ton gitu aja sih. 1 ton? Iya. Wow, coba ya hitung-hitung ya muslimah saya pemirsa yang ada di rumah. Ternyata membudidayakan ikan lele itu potensi bisnisnya itu luar biasa besar loh, khususnya di Kota Bandung ini. Dan tadi sudah diterangkan nih sama Kang Cahyo bagaimana bisnisnya ini, beternak ikan lele Sangkuriang ini dipastikan bahwa ikannya itu bersih, higienis dan aman dari hal-hal yang kotor gitu ya. Kan identik tuh kalau misalnya ikan lele itu harus di kolam yang kotor gitu, ternyata enggak ya, kolam bersih juga ternyata bisa.
Oke, Musiman Soleha, nanti ya kita akan kembali lagi, tapi ada info komersial dulu yang mau lewat. Setelah yang satu ini kita kesini lagi. Di Ngeteh Pagi.